Ngomongin soal uang memang nggak ada habisnya, karena setiap orang punya mindset atau cara pandang yang berbeda terhadap uang. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang punya pengalamannya tersendiri dengan uang. Contoh simpelnya, menurut si A, instrumen investasi ini menguntungkan banget nih, profitnya besar. Tapi menurut si B, belum tentu. Bisa jadi sebaliknya, karena dia pernah rugi di situ. Nah, makanya di video kali ini gue akan share ke kalian beberapa mindset soal uang yang menurut gue bagus banget yang gue pelajari dari buku The Psychology of Money by Morgan Housel. Gue sendiri bukanlah orang yang expert dalam bidang finance, makanya gue menggunakan referensi dari buku ini yang udah selesai gue baca sekitar 1 bulan yang lalu. Dan gue sengaja bikin videonya khusus karena menurut gue buku ini bagus banget ngajarin soal mindset mengelola uang yang baik. Gue mau share ke kalian beberapa hal yang ngena banget di gue dari buku ini dan semoga kalian bisa belajar sesuatu setelah menonton video ini. Oke, jadi apa aja yang gue pelajari dari buku ini? Yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kata enough atau cukup. Namanya manusia pasti ada aja keinginannya. Setelah memenuhi keinginan yang satu, nanti pasti akan ada lagi. Buku ini jelasin kalau salah satu financial skill yang sulit untuk dikuasai adalah kata enough ini. Karena salah satu faktornya adalah increases ambition faster than satisfaction. Contoh simpelnya adalah ketika kita punya penghasilan lagi naik, maka lifestyle atau gaya hidup kita juga ikutan naik. Misalkan tadinya ngopi kopi 18.000 atau 20 ribuan aja udah nikmat banget. Sekarang karena penghasilannya udah naik, maunya yang 50 ribuan atau 60 ribuan. Padahal yang lebih mahal tersebut belum tentu memberikan kepuasan atau satisfaction yang lebih besar dari sebelumnya. Enough is not too little. Buku ini juga mengajarkan bahwa kata enough atau cukup ini seringkali disalahartikan. Jadi biasanya dianggap ketinggalan zaman, gak ngikutin tren, gak keren, dan sebagainya. Padahal mindset enough yang diajarkan di buku ini adalah kesadaran bahwa ketika kita menggunakan uang secara impulsif, misalkan beli barang yang terburu-buru dan akhirnya nggak terpakai, akan membawa kita to the point of regret atau titik penyesalan. Gue yakin setiap dari kita pasti pernah mengalami paling nggak satu kali beli satu barang terburu-buru dan akhirnya barangnya nggak terpakai. Dan akhirnya timbul penyesalan kayak, kalau tau kemarin gue nggak beli barang ini buru-buru. Dan biasanya semakin besar nominal atau jumlah barang tersebut, maka semakin besar juga penyesalannya. Makanya gue suka banget mindset yang diajarkan dari buku ini, enough is not too little. Karena semakin besar jumlah uang yang kita keluarkan, maka semakin besar juga potensi regret atau penyesalan. Misalnya kalian punya 2 HP nih, satu yang 20 jutaan, satu lagi yang 5 jutaan. Nah, akan lebih nyesek kalau yang jatuh itu yang 20 jutaan jatuh dan rusak dibandingkan yang HP 5 jutaan jatuh dan rusak. Dan menurut gue ini berlaku untuk banyak hal ya, misalkan salah satu contoh lainnya adalah investasi di saham. Kalian juga harus ada batasan tertentu, nggak boleh impulsif main asal beli saham aja. Wealth is what you don't see. Buku ini mengajarkan bahwa wealth atau kekayaan itu sifatnya tersembunyi. Wealth di sini diartikan sebagai wealth is financial assets that haven't yet been converted into the stuff you see. Jadi buku ini mengajarkan bahwa wealth itu justru tidak kelihatan. Nah, mungkin kalian tahu siapa bapak-bapak ini? Let's say kita nggak tahu mereka ini siapa. Nah, misalkan kita lagi jalan gitu ya, terus kita ketemu mereka ini, gue yakin kita pasti nggak akan langsung menilai bahwa mereka ini adalah orang-orang super tajir atau super kaya. Karena dari apa yang kita lihat, mereka ini kelihatan biasa aja, sama seperti orang pada umumnya. Pakaiannya juga cuman kaos dan juga jeans, terus nggak ada yang dari emas atau berlian. Padahal bapak-bapak tersebut punya kekayaan yang luar biasa. Buku ini juga mengajarkan bahwa ada perbedaan antara rich dan juga wealth. Kalau teman-teman di jalanan lihat orang naik Bugatti atau Ferrari atau Lamborghini, hampir dapat dipastikan orang itu pasti adalah orang kaya. Karena untuk punya mobil seperti itu dibutuhkan jumlah uang yang banyak. Kalau contoh orang yang wealthy, itu adalah bapak-bapak yang tadi kita bahas. Jadi mereka dari luar penampilannya biasa aja, kayak seperti orang biasa, tapi ternyata mereka punya kekayaan yang jumlahnya sangat besar. Next, menabung tanpa harus ada tujuan tertentu. Kita sering dengar atau bahkan mungkin kita sendiri menabung karena lagi mau membeli sesuatu. Misalnya mau beli iPhone terbaru, beli mobil, atau bahkan beli rumah. Tapi buku ini mengajarkan mindset yang bagus untuk belajar menabung walaupun nggak ada tujuan untuk membeli sesuatu. Kenapa? Karena banyak hal di dunia ini yang sifatnya unpredictable atau tidak terduga. Salah satu contoh yang relevan saat ini ya di masa pandemi sekarang ini. Kita masih ingat ya tahun lalu 2020 tiba-tiba kejadian tidak ada yang menduga dan merubah banyak hal. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau sakit sehingga tidak bisa bekerja dan sebagainya. Nah, makanya buku ini mengajarkan kita pentingnya untuk belajar menabung walaupun lagi nggak mau beli apa-apa. Karena just in case hal yang serupa terjadi ke kita masih punya dana cadangan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Mungkin istilah yang sering digunakan sekarang adalah emergency fund atau dana darurat. Social comparison is the problem.
Ini mindset yang penting banget nih, terutama di era sosial media seperti sekarang ini, di mana kita sangat mudah untuk ke-trigger atau mungkin bahasa Indonesianya terdorong untuk membeli sesuatu karena melihat orang lain juga menggunakannya atau membeli juga. Misalnya teman kita lagi punya sepatu baru yang lagi ngetren atau gadget terbaru dan akhirnya kita juga ikutan beli, padahal mungkin kita lagi nggak butuh-butuh amat. Gue akan quote satu kalimat yang bagus dari buku ini, "No one is impressed with your possessions as much as you are." Bahkan buku ini juga ada kasih contoh yang menurut gue bagus banget, dan pas pertama kali baca gue juga langsung tercerahkan pikirannya. Jadi bayangin kalian lagi di jalanan nih, terus kalian lihat satu mobil mewah lewat, pasti yang kepikiran itu, wah keren banget ya mobilnya. Atau misalkan mungkin, kalau seandainya gue punya mobil itu pasti bakal keren banget nih. Tapi sadar atau enggak, jarang dari kita yang mikirnya, wah keren banget nih yang nyetir, pasti dia pinter banget kelola uangnya. Jujur aja pas baca juga gue sendiri langsung, iya ya, gue nggak pernah mikirin siapa yang drivernya. Tapi yang gue pentingin ya mobilnya keren, itu aja yang bikin gue terkesan. Kalau driver siapa ya nggak gitu peduli-peduli amat. Jadi kita jangan membeli suatu barang hanya untuk impress others. Atau misalkan supaya orang lihat nih, gue punya mobil terbaru, gue punya gadget terbaru. Karena realitanya orang lain tuh nggak gitu peduli-peduli amat sama barang apa yang kalian punya. Mungkin ada yang akan terkesan pas awal-awal, tapi percayalah seiring berjalannya waktu, orang lain juga akan lama-lama biasa aja sama barang itu. Atau bahkan mereka juga akan lupa kalau kalian punya barang tersebut. Gue akan quote satu hal lagi dari buku ini yang bagus banget. Humility, kindness, and empathy will bring you more respect than horsepower ever will. Oke, gue rasa segitu aja yang mau gue share di video kali ini dari buku The Psychology of Money by Morgan Housel. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang gue pelajari dari buku The Psychology of Money ini, karena menurut gue buku ini bagus banget dan gue sangat merekomendasikan kalian untuk baca buku ini. Tapi bisa dibilang keempat poin yang sudah kita bahas tadi itu yang paling kena di gue, dan gue belajar banyak soal keempat poin tersebut. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa sama-sama belajar bagaimana mindset yang benar untuk mengelola uang. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe sebagai support untuk channel ini supaya bisa terus memberikan konten yang bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!